Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan karunia nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini seperti biasa kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Mahdi ini dalam rangka kuliah sore. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan salah satu amal kebaikan kita yang akan memberatkan timbangan kelak di yaumil qiyamah. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga menjelang hari kiamat nanti. Rekan-rekan semua, pada kesempatan kuliah sore ini saya akan membawakan tema yaitu 6 peristiwa penting dari sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Adapun yang dimaksud dengan sejarah atau perjalanan hidup Rasulullah SAW secara khusus yaitu sejak beliau diutus sampai beliau wafat, itu secara khusus. Adapun secara umum yaitu mencakup dari mulai kelahiran beliau dari segala sisi, baik dari sisi ibadah, muamalah dan juga dakwah kepada Allah, jihad dan juga hijrah, atau dalam taklim-taklim beliau dalam menyampaikan hadis-hadis kepada para sahabat. Ini yang dinamakan dengan sirah, yaitu perjalanan hidup atau sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, sirah Rasulullah SAW itu sejak diutusnya beliau menjadi nabi dan juga rasul, kemudian sampai beliau wafat, yang mencakup dari berbagai sisi ibadah beliau, muamalah beliau dan juga dakwah beliau, jihad beliau, hijrah beliau dan juga taklim beliau. Ini tentang sirah Rasulullah SAW. Maka setiap perbuatan beliau, ucapan beliau dan sepak terjang beliau merupakan perjalanan hidup beliau atau sirah beliau. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kaum muslimin, lebih-lebih kita yang mengaku mencintai Rasulullah SAW. Maka ini perkara yang sangat penting yang wajib kita ketahui. Lebih dari itu kita bisa meladaninya. Oleh karena itu, dengan kita mempelajari sejarah Rasulullah SAW dalam rangka untuk meneladaninya, mengikutinya sebagai qudwah, sebagai suri tauladan, karena Allah menjadikan beliau, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, sebagai qudwatuna, sebagai teladan kita semua. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri kalian, sungguh telah ada untuk kalian, yaitu pada diri Rasulullah SAW, uswatun hasanah, yaitu tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Jadi tauladan yang baik ada pada diri Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau merupakan qudwatuna, tauladan bagi kita semua.
Maka dengan kita mempelajari sirah beliau, yaitu dari sisi meneladani beliau, ini yang dituntut dalam kita mempelajari sirah beliau, dan memahaminya. Bukan seperti kebanyakan manusia, ya, mereka membaca sirah beliau hanya sebatas setahun sekali, ya. Dalam keadaan kadang mereka tidak mengerti apa yang mereka baca, ya. Dan yang lebih ironisnya lagi, ternyata apa yang mereka baca tidak sedikit mengandung unsur-unsur kesyirikan, ya, seperti itu. Maka kita sebagai orang yang betul-betul ingin meneladani beliau, maka belajar sejarah beliau bukan sebatas membaca, tapi dari sisi bagaimana kita menjadikan beliau sebagai tauladan, qudwah kita semua. Dan terbukti orang-orang di sana, ya, mereka atas nama mempelajari sejarah beliau, mereka baca setahun sekali, setelah dibaca ditutup kembali. Mereka tidak bisa meneladani, ya, daripada kehidupan Rasulullah SAW. Sebagai contoh, mereka mengadakan yang namanya sudah masyhur, ya, sudah terkenal, yaitu Maulidan. Mereka sampai larut malam, ya. Sehingga luputlah ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti tahajud, ya. Jangankan untuk tahajud, mungkin subuh pun kesiangan. Karena mereka tidak memahami, ya, apa tujuan belajar atau membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Namun bukan berarti semuanya, hanya kebanyakan, ya, tidak semua seperti itu. Dan saya pun pernah merasakannya seperti itu. Artinya kita sampai larut malam, ya, nyanyi-nyanyi, ya, kadang nggak paham maknanya, sampai melewatkan tahajud, bahkan subuh pun kesiangan, ya. Nah, ini jelas, ya, bertolak belakang daripada inti atau tujuan kita belajar sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya, perkara kita mempelajari sirah beliau yaitu dalam rangka untuk menjadikan beliau sebagai qudwah. Jadi kita jangan istilahnya, ada istilah saya sudah membaca sirah, sudah tamat. Misalkan sirah Nabawiyah, dan banyak, ya, kitab-kitab yang berkaitan dengan sirah. Saya sudah membacanya, saya sudah tamat. Tidak cukup dari itu, ya. Dan percuma, ya, kita membaca dari awal sampai akhir, ya, sama Allah. Kemudian tidak menjadikan beliau sebagai qudwah, ya. Dan alhamdulillah, ya, kita di sini di Tanauizlah, insya Allah setiap hari kita mempelajari sirah Nabi kita, ya, dengan kita membacakan hadis, ya, baik itu setelah kajian taklim ba'da zuhur atau ba'da asar, itu bagian dari kita belajar sirah, dan kita berusaha untuk mengamalkannya, meneladani daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi sekali lagi, kurang gede, cukup. Jadi sekali lagi, yang tujuan daripada kita belajar sirah Rasulullah SAW dalam rangka kita menjadikan beliau sebagai qudwah, dan juga mengambil hukum-hukum daripada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang dituntut. Dikarenakan semua kehidupan Rasulullah SAW, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, ya, atau dari mulai bangun tidur hingga bangun tidur kembali, maka semuanya kebaikan, ya. Semuanya ada ilmu, semuanya mengandung amalan soleh, dan semuanya jihad, semuanya dakwah, dan semuanya juga taklim. Ini kehidupan Rasulullah SAW, ya. Oleh karena itu penting kita mempelajari sejarah beliau dalam rangka untuk meneladaninya, bukan sebatas wawasan belaka, wawasan semata, tapi untuk meneladani beliau dari mulai beliau bangun tidur sampai tidur kembali. Di sana semuanya adalah kebaikan, semuanya adalah ilmu, semuanya adalah amal soleh. Dan kita di sini mudah-mudahan bisa untuk
meneladani beliau ya, dari mulai bangun tidur atau dari mulai hendak tidur sampai tidur kembali, sehingga kehidupan kita penuh dengan kebaikan, karena Rasulullah SAW seperti itu kehidupannya, semuanya adalah kebaikan, semuanya adalah amal soleh. Oleh karena itu maka kita tidak cukup ya hanya membacanya, akan tetapi berusaha ya, mengetahui dan meladani beliau. Dan adapun yang ingin kita sampaikan pada tema sore ini, yaitu berkaitan di dalamnya berkaitan dengan ilmu, iman dan tauhid ya. Karena saya sebutkan tadi bahwasanya sirah Rasulullah SAW itu di dalamnya ada ilmu, ada keimanan, ada ketauhidan, seperti itu. Jadi kita mengenal Nabi ya, nanti di sini akan disebutkan ya, bukan hanya mengenal tauhid tapi juga mengenal kesyirikan dan bagaimana sikap kita terhadap orang-orang musyrik seperti itu. Karena kita penting untuk mengetahui tauhid dan juga mengetahui lawannya kesyirikan ya. Begitu juga kita di sini penting ya. Di samping kita mengetahui, mengenal ciri-ciri Al-Mahdi dan juga mengetahui dan mengenal siapa itu calon Al-Mahdi yang sebenarnya, kita pun ya harus mengetahui atau minimalnya mengetahui sifat-sifat Dajjal ya, agar kita tidak terjatuh atau tidak menjadi pengikut Dajjal. Begitu juga dengan kebaikan. Kita dituntut untuk mempelajari, mengikuti kebaikan, dan kita juga dituntut untuk mengetahui kejelekan agar kita tidak terjatuh kepada kejelekan. Sebagaimana ya, hadis Hudzaifah bin Yaman ya, bahwasanya beliau merupakan sahabat Rasulullah SAW. Kana nasu yas'aluna nabiyya 'anil khair. Dahulu manusia, yaitu para sahabat, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr wa khawfatan an aqafi. Akan tetapi aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan, khawatir aku terjatuh kepada kejelekan tersebut. Dan terbukti orang-orang yang tidak mengetahui kejelekan maka akan terbukti terjatuh kepada kejelekan. Seperti kita contohkan, mereka tidak mengetahui tentang kesyirikan ya, mereka terjatuh kepada kesyirikan karena menganggap perkara tersebut baik ya. Menganggap perkara tersebut mendekatkan diri kepada Allah atau ibadah, seperti itu, karena tidak mengetahui bahwa itu adalah kesyirikan. Maka penting bagi kita dua-duanya, kita dituntut untuk mengetahui kebaikan, mengetahui kejelekan. Mengetahui kebaikan dalam rangka kita untuk mengikutinya, mengetahui kejelekan dalam rangka kita untuk menghindarinya dan menjauhi kejelekan tersebut. Sebagaimana orang-orang musyrikun zaman dahulu, mereka bertakarub kepada Allah dengan perbuatan syirik, yaitu menjadikan berhala-berhala sebagai wasilah, karena mereka mengira itu adalah kebaikan ya. Karena mereka tidak tahu itu adalah kesyirikan ya. Sehingga mereka tidak mengetahui kesyirikan, maka jadilah mereka beribadah kepada Allah dengan kesyirikan. Begitu juga dengan zaman sekarang ya. Mereka istilahnya pergi ke kuburan ya, dalam rangka takorub atau tabaruk ya, menganggap perkara tersebut baik karena mereka tidak mengetahui hal tersebut adalah kesyirikan, kejelekan, maka terjatuhlah mereka kepada hal-hal kejelekan tersebut, bahkan kepada hal-hal kesyirikan tersebut. Baik, kita masuk pada poin pertama. 6 peristiwa penting dari sejarah perjalanan hidup Rasulullah. Ini berkaitan dengan ilmu, tauhid, dan juga iman. Peristiwa pertama, kisah turunnya wahyu. Sesungguhnya ayat pertama yang Allah utus Nabi Muhammad sebagai Rasul, ini sebagai ayat yang menjadikan bahwasanya beliau sebagai Rasul, yaitu ayat pada surat Al-Mudassir, yang artinya yaitu yang
lafadznya ya ayyuhal mudassir kum fa'angdir sampai ayat wali rabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan sampai ayat dan hanya kepada Allah engkau bersabar. Ini merupakan ayat atau wahyu yang menjadikan beliau sebagai rasul. Perlu kita ketahui saudara-saudara semuanya bahwasanya sebelum Nabi kita mendapat wahyu, beliau sebelumnya yaitu pernah mendapatkan kurang lebih kalau tidak salah 6 bulan ya, mendapatkan mimpi-mimpi ya, ru'yatus shadiqah, ru'yatus sholihah ya, seperti itu. Sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, awaluma, artinya bahwasanya permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW yaitu mimpi yang baik di dalam tidur beliau, yang mana beliau melihat mimpi tersebut jelas bagaikan terangnya waktu subuh ya, seperti itu, menunjukkan bahwasanya sebelum beliau mendapat wahyu yaitu di Gua Hira ya, beliau terlebih dahulu mendapatkan mimpi-mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-mubasyirat. Adapun wahyu yang beliau pertama kali diterima yaitu ketika beliau di Gua Hira, artinya beliau sering berkholwat, sering bertahanus, menyingkir dari keramaian manusia ya, karena waktu itu kaumnya yaitu banyak melakukan kesyirikan ya. Beliau menyingkir ke gua ya. Kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan berkata kepada beliau yaitu Iqra, bacalah sampai 3 kali. Maka Rasulullah SAW, karena beliau adalah ummi, maka ma'ana dikari, aku tidak bisa membaca ya, sampai 3 kali ya. Kemudian Jibril memeluknya ya, dan mengulang-ulanginya sampai 3 kali. Setelah itu beliau membaca surat Al-Alaq Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi, yaitu surat Al-Alaq ya. Maka ketika Rasulullah SAW mendapat atau didatangi Jibril yang pertama kali, bagaimana reaksi beliau? Beliau merasa ketakutan ya. Sehingga setelah kejadian tersebut beliau pulang ya, menuju rumahnya yaitu Khadijah. Beliau dengan merasa penuh kecemasan dan ketakutan, dan beliau meminta kepada istrinya untuk diselimuti. Yaitu, selimuti aku kata Rasulullah, karena saking takutnya ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang pertama kali menurunkan wahyu tersebut. Akan tetapi Khadijah sebagai istri yang betul-betul memiliki mental yang kuat dan psikologi yang bagus ya, beliau tidak panik ya. Beliau malah memberikan penguatan kepada Rasulullah SAW. Kata Khadijah ya, bahwasanya demi Allah tidak akan menghinakan engkau wahai Muhammad ya, karena engkau orang yang senantiasa menyambung silaturahmi dan juga menolong orang yang lemah serta memuliakan tamu. Dan memang seperti itu ya sifat Rasulullah SAW. Jadi Khadijah menghiburnya dengan kata-kata demikian, bahwasanya Allah tidak akan menghinakan engkau karena engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi dan juga menolong orang yang lemah dan juga membantu atau memuliakan tamu. Ini jawaban Khadijah ketika Rasulullah SAW pulang dari tahanusnya di Gua Hira ketika setelah mendapatkan atau didatangi malaikat Jibril. Sehingga dengan kejadian tersebut Khadijah membawa beliau yaitu ke siapa itu? Ya, Waraqah bin Naufal ya. Beliau
menyampaikan kejadian tersebut ya kepada Waraqah bin Nawfal. Kemudian kata Waraqah, katanya itu adalah namus, yaitu yang pernah turun atau pernah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa ya. Nah, maka kata Waraqah, demi Allah seandainya aku hidup ya, masih hidup ketika beliau mendakwahkan ya, dan juga kaumnya mengusirnya, aku akan menjadi penolongnya. Karena Waraqah yakin bahwasanya itu adalah Jibril yang menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa ini merupakan awal tanda kenabian beliau, yaitu dengan menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq. Setelah kejadian tersebut, Rasulullah wahyu berhenti ya, tidak ada wahyu lagi ya. Nah, kemudian baru setelah beberapa lama wahyu tidak turun lagi, maka turun kedua ya, ini ayat ini, ya ayyuhal mudassir qum fa'andir, sampai ayat walirabbika fasbir. Jadi ayat ini menjadi perintah untuk menyampaikan dakwah secara terbuka, walaupun awalnya mungkin hanya ke yang dikenal-kenalnya seperti itu. Tetapi ayat ini menjadikan bahwasanya beliau mulai dijadikan sebagai rasul untuk menyampaikan kepada umatnya secara terbuka. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika beliau pertama kali mendapat wahyu, yaitu usia berapa, Abid? Usia berapa Nabi Muhammad pertama kali mendapat wahyu? Oh, enggak. 40 ya. Kemudian bahwasanya tempat turunnya wahyu di mana, Abid? Tadi ya, di Gua Hiro ya. Di mana Gua Hiro tuh, Abid? Di Mekah. Bukan di ini ya, di Gunung Salak, bukan. Pas awal wahyu dimulai dengan ru'ya sodiko. Jadi sebelum beliau mendapatkan benar-benar wahyu, sebelumnya beliau diberikan ru'ya sodiko ya, kurang lebih 6 bulan dalam riwayat disebutkan, menunjukkan bahwasanya ru'ya sodiko itu atau bahwa itu betul-betul ya, bagian dari wahyu seperti itu. Dan alhamdulillah ya, beliau masih menyisakan atau Allah menyisakan petunjuk umat akhir zaman, yaitu al-mubasyirat. Dan al-mubasyirat ini sudah disampaikan kepada calon al-mahdi ya, insyaallah. Dan kita beruntung ya, orang-orang yang mengimani tentang al-mubasyirat ya, terhadap al-mahdi, calon imam mahdi, dan juga kepada kaum muslimin secara umum ya. Dan merugilah orang-orang yang tidak mempercayainya, sehingga mereka tidak sedikit yang meremehkan, mimpi kok dipercaya, karena mereka tidak mau mengkaji secara utuh tentang mubasyirat. Kemudian jika kita memahami bahwa kaum musyrikin, yaitu di zaman Nabi Muhammad, bahwa mereka melakukan banyak perkara yang mereka sendiri ketahui bahwa itu termasuk kezaliman dan permusuhan, semisal zina, atau mengetahui bahwa pula mereka melakukan suatu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, semisal haji, umrah, sedekah kepada orang-orang miskin, berbuat baik di antara mereka dan selain itu. Artinya ketika zaman Nabi pun, sebelum adanya beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kaum musyrikin pun mereka melakukan kebaikan-kebaikan ya, yaitu peninggalan daripada ibadah Nabi Ibrahim, seperti haji, umroh, tawaf ya. Akan tetapi mereka dicampuri dengan kesyirikan seperti itu, dengan kesyirikan. Dan ini bisa kita dapatkan ya, di dalam surat Al-Anfal ayat 35. Wa makana sholatuhum indal bait ila muka'an wa tasdiyah. Salat mereka di sekitar Ka'bah tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan ya.
Jadi mereka melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, tetapi bercampur dengan perbuatan main-main dan tidak ikhlas untuk Allah, bahkan dicampur dengan kesyirikan. Ini disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 35. Keadaan orang-orang musyrikin zaman dahulu yang mereka masih melakukan peninggalan amalan-amalan Nabi Ibrahim. Dan disebutkan oleh Allah SWT tentang keadaan mereka, bahwasanya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan, tidak beriman. Sebagaimana disebutkan di dalam firman ayat 106 surat Yusuf, sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mempersekutukannya. Ini menceritakan keadaan orang-orang musyrik, ya. Sehingga bisa diketahui bahwasanya orang-orang musyrik ketika Nabi awal-awal diutus atau sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul, mereka memiliki ritual-ritual seperti tawaf, haji, umroh, ya, bersedekah, seperti itu. Akan tetapi mereka memasukkan unsur-unsur kesyirikan. Nanti akan itu. Seperti bentuk-bentuk talbiyahnya. Bentuk-bentuk talbiyahnya pun mereka mengandung unsur kesyirikan. Seperti yang disebutkan, labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau miliki. Engkau menguasainya dan segala yang dimilikinya. Nah, mereka di sini menyisipkan tentang kesyirikan, bahwasanya anggapan mereka Allah memiliki sekutu, ya. Memiliki sekutu. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dengan sebab itu beliau bersikap bahwasanya Nabi diutus untuk meluruskan dalam hal tauhid ibadah, yaitu bagaimana agar tawaf mereka ikhlas karena Allah, bagaimana haji dan umrah mereka ikhlas karena Allah. Seperti itu. Jadi pertama kali Rasulullah diutus yaitu mendakwahkan kepada mereka itu tentang tauhid, mengingatkan mereka dari kesyirikan, bukan sholat atau ibadah-ibadah lainnya, tapi tauhid, ya. Dan ini pun akan kembali terulang ketika utusan terakhir yaitu Al-Mahdi, yaitu akan mengingatkan umat manusia tentang tauhid dan juga kesyirikan, ya, yang merupakan perkara yang fundamental, ya. Mengingatkan tentang kesyirikan bahwa bahkan kesyirikan di zaman akhir atau di akhir zaman lebih kompleks daripada kesyirikan zaman dahulu, ya. Bahkan kita pun baru mengetahui, ya, bahwasanya memajang foto adalah kesyirikan dan seperti itu. Menunjukkan bahwasanya perkara ini akan berulang, ya. Akan berulang, yaitu para utusan Allah pertama-tama kali mengingatkan umatnya yaitu tentang kesyirikan. Mengingatkan tentang kesyirikan dan kembali untuk memurnikannya, itu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan kesyirikan menurut mereka adalah ibadah yang paling agung. Menurut mereka, kesyirikan adalah perkara yang paling agung, yang paling dapat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan mereka menjadikan berhala-berhala, ya, sebagai wasilah, itu perkara yang agung katanya, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang mereka, bahwa mereka berkata, yang artinya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka tidak menyembah, katanya, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Quran surat Az-Zumar ayat 3. Dan juga mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibuktikan pengakuan mereka di surat yaitu Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Dan sungguh jika engkau Muhammad, kata Allah, bertanya kepada mereka yaitu orang-orang musyrik, ya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi,
niscaya mereka menjawab Allah. Dari sisi rububiyah mereka mengakui bahwasannya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Akan tetapi mereka terjatuh kepada kesyirikan dalam hal ibadah. Ya. Ibadah mereka yaitu menjadikan berhala-berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini terjatuhnya kesyirikan mereka, yaitu terhadap syirik atau tauhid uluhiyah. Begitupun di zaman sekarang ya terjadi ya, kembali lagi ya, umat sekarang yaitu mereka terjatuh kepada kesyirikan dalam hal tauhid uluhiyah ya. Mereka mempersembahkan berbagai macam ibadah mereka kepada selain Allah, dari mulai berdoa ya, kemudian bernazar, kemudian beristighosah ya. Mereka menjadikan kuburan-kuburan yang mereka anggap wali, anggap orang-orang soleh sebagai pelantara ya, sebagai pelantara untuk mengabulkan hajat-hajat mereka. Dan yang lebih parah lagi, bukan menjadikan perantara lagi, mereka langsung ke zatnya yang dikubur ya. Seperti itu. Pakai mukodam seperti itu ya konteksnya ya, kepada ini ya. Bukan jadikan perantara, meyakininya ya. Seperti itu. Ini adalah kesyirikannya lebih parah ya. Lebih parah ya. Kalau orang musyrikin zaman dahulu hanya menjadikan sebagai perantara ya. Akan tapi inilah hakikat kesyirikan. Ketika kita beribadah menjadikan perantara-perantara ya, baik itu berhala atau kuburan, patung ya, maka itu adalah hakikat kesyirikan. Dan mereka, alasan mereka bahwasanya mereka menyembah Allah atau menyembah berhala dalam rangka menganggap bahwasanya berhala itu perantara, bukan pencipta, sebagaimana na'buduhum liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah berhala-berhala, akan tetapi agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Jadi bisa dipahami orang-orang musyrikin ya, mereka menganggap berhala sebatas perantara, bukan pencipta ya. Karena mereka tadi di ayat tadi bahwasanya ketika Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada orang-orang musyrik siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka yang menjawab Allah. Sehingga dalam masalah ibadah mereka menjadikan berhala-berhala sebagai perantara. Jadi bukan. Kemudian juga orang-orang musyrik ya, kenapa mereka beribadah kepada berhala-berhala? Karena mereka beranggapan bahwasanya berhala-berhala tersebut bisa memberikan syafaat, sebagaimana di ayat ini, ayat Yunus, surat Yunus ayat 18. Haula'i syufa'auna indallah. Itu, dan mereka berkata, mereka berhala-berhala itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka meyakini berhala bisa memberi syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara syarat yang bisa memberikan syafaat yang pertama yaitu dia mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang disyafaatinya itu ahlu tauhid, bukan ahlu syirik ya. Ini di antara dua syarat seseorang mendapatkan syafaat. Yang pertama, yang memberi syafaatnya itu mendapat izin dari Allah, tentu ya, para nabi, para rasul. Kemudian yang akan disyafaatinya, yang meminta syafaatnya itu ahlu tauhid, bukan ahlu syirik. Jadi orang-orang yang berbuat kesyirikan, kemudian dia mati belum bertobat dari kesyirikan, maka tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi orang-orang musyrikin bisa kita pahami bahwasanya mereka meyakini Allah ya, ada dan juga berkuasa menciptakan langit dan bumi. Akan tetapi ya, rusak dalam tauhid karena menjadikan berhala sebagai perantara. Rusak dalam tauhid ibadah. Ibadah-ibadah mereka yaitu dikotori dengan kesyirikan berupa menjadikan berhala-berhala sebagai pelantara, seperti itu. Sehingga inilah namanya syirik akbar ya. Karena yang benar itu, tauhid yang benar adalah beribadah hanya kepada Allah langsung tanpa perantara. Adapun ketika kita mau menjadikan perantara atau tawasul, maka kita menggunakan tawasul yang disyariatkan. Seperti dengan menyebut nama-nama dan sifat Allah. Nah, seperti itu.
Karena di sana nanti ada pembahasan tawasul yang dibenarkan dan tawasul yang terjatuh kepada kebidahan bahkan kepada kesyirikan. Jadi Rasulullah SAW ya mendapatkan perintah mendakwahkan kepada umatnya pertama kali itu masalah tauhid ya. Jadi belum memerintahkan sholat ya. Setelah tauhid baru sholat, karena sholat merupakan perkara yang paling besar setelah tauhid. Kemudian peristiwa kedua, kita loncat saja, bahwa ketika Rasulullah SAW bangkit memperingatkan mereka dari kesyirikan dan memerintahkan mereka melawan dari kesyirikan, yaitu tauhid, mereka belum membenci hal itu dan menganggap baik hal itu. Jadi ketika awal-awalnya orang-orang musyrikin ya, masih berlaku baik ya, karena menganggapnya itu adalah kebaikan ya. Bahkan terbersih dalam jiwa mereka untuk masuk ke dalam ajaran yang beliau bawa. Sampai ketika beliau terang-terangan mencela agama mereka dan membodoh-bodohkan ulama mereka, dan maka ketika itu mereka mengumumkan permusuhan kepada beliau dan para sahabat beliau. Mereka berkata, dia itu yaitu Rasulullah telah menganggap pikiran kita ini bodoh. Dia telah mencela agama kita dan dia telah mencerca Tuhan-Tuhan kita. Jadi awalnya ketika Rasulullah mengajak kepada tauhid ya, mereka masih normal ya. Bahkan mereka tertarik. Tetapi ketika Rasulullah menjelaskan tentang kesyirikan, tentang bahwasanya berhala-berhala yang mereka ini tidak bisa memberikan manfaat, baru mereka mulai gerah ya, mulai panas ya, mulai memusuhi ya. Seperti itu, menganggap bahwasanya Rasulullah SAW telah mencerca atau menghina Tuhan-Tuhan mereka dan menganggap bahwasanya mereka adalah orang-orang bodoh. Ya memang bodoh mereka ya, menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan. Jadi bisa kita analogikan bahwasanya di zaman sekarang ya, banyak mereka atau banyak orang yang mengaku muslim tetapi tidak memahami hakikat dalam Islam, yaitu tauhid dan permusuhan terhadap syirik serta pelaku kesyirikan ya. Seperti itu. Jadi ketika Rasulullah SAW mulai menjelaskan tentang kesyirikan, tentang kekeliruan mereka ya, dan bahwasanya hal tersebut adalah kebodohan dan juga berhala-berhala tersebut tidak bisa memberikan manfaat, maka mereka mulai memusuhi Rasulullah SAW dan mulai mereka melakukan perbuatan-perbuatan dengan fisik, itu dengan aniaya ya, seperti itu. Karena intinya yaitu bahwasanya dakwah tauhid itu bukan hanya sebatas lisan atau hanya di hati, akan tetapi yaitu dengan konsekuensi, yaitu kita meninggalkan kesyirikan dan para pelakunya. Kalau hanya sebatas lisan ya Rasulullah tidak akan dimusuhi ya, tidak akan diboikot, bahkan disiksa ya, mungkin mendapat rukhsah. Tapi karena konsekuensi tauhid itu, kita harus memusuhi atau meninggalkan kesyirikan dan para pelakunya, seperti itu.
Satu lagi. Peristiwa ketiga, yaitu kisah pembacaan surat An-Najm, di mana Rasulullah SAW di tengah kehadiran mereka ketika beliau sampai ayat yang artinya, maka apakah patut kalian, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza, ya, ketika sampai di situ, ya, maka kisah ini disebutkan kisah Goronik, ya. Kisah tentang ini diperselisihkan oleh para ulama, ya, tentang ada yang mengatakan doif, palsu dan seterusnya. Tapi yang kita inginkan yaitu bagaimana kita menepis ketika ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW lah yang menyisipkan, ya, perkataan beliau, padahal sejatinya itu adalah perkataan setan. Bagaimana nanti kisahnya yaitu setan menyisipkan dalam bacaan beliau itu adalah Goronik, nama berhala atau malaikat, sebagian burung, ya, burung yang mulia. Dan sesungguhnya syafaat mereka diharapkan, sehingga mereka menyangka bahwa Rasulullah SAW mengucapkannya, maka mereka pun gembira. Artinya orang-orang musyrikin ingin mendapat legitimasi dari Rasulullah SAW bahwasanya berhala-berhala tersebut, ya, dianggap menjadi pelantara seperti itu. Akan saya bacakan kisahnya secara ringkas. Kisah Goronik ini merupakan kisah yang terkenal, yang mana Nabi ketika membaca surat An-Najm di hadapan orang-orang Quraisy, ketika sampai pada ayat tentang berhala mereka, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatu salisatal ukhra, maka apakah patut kalian, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga, yang paling terakhir. Saat itulah setan menyusupkan kalimat tilkal Goronik al-ula wa in syafa'atuhunna liturja. Itulah Goronik yang mulia dan sesungguhnya syafaat mereka sungguh diharapkan. Ini padahal sisipan dari syaitan kepada orang-orang musyrik, ya. Sehingga orang-orang musyrik mengira Nabi yang mengucapkan kalimat itu, lalu mereka pun bergembira. Inilah yang kami tunggu, Nabi Muhammad sekarang mengakui perantara syafaat berhala. Padahal syaitan yang menyisipkan kepada telinga-telinga mereka. Nabi SAW tidak mengucapkannya. Bahkan ayat ini pun, ya, sebagai bantahan terhadap sisipan yang dari syaitan ini. Bahkan disebutkan di dalam surat lainnya, yaitu surat Al-Hajj kalau tidak salah, membantah tentang kebatilan berhala-berhala mereka sebagai perantara. Jadi Nabi SAW mengucapkan, bukan Nabi yang mengucapkan, melainkan syaitan yang menyisipkan ke dalam pendengaran orang-orang musyrik, sehingga orang-orang musyrik menyangka Nabi mengakui berhala mereka sebagai pemberi syafaat, padahal Nabi selalu menolak keras syirik dan perantara kepada Allah. Kalau seandainya Nabi membenarkan tentang Goronik ini, tentang yang disisipkan oleh syaitan ini, tentu Nabi tidak akan dimusuhi oleh orang-orang musyrik. Ini adalah dari syaitan. Bahkan kisah atau hadis ini banyak para ulama, ya, itu adalah hadis Israiliyat, ya, kan seperti itu. Dan dibantah oleh firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 52. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau seorang rasul dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia membaca atau wahyu, setan pun menyisipkan sesuatu dalam bacanya, maka Allah menghapus apa yang disisipkan setan itu. Lalu Allah teguhkan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini dibantahan terhadap kalau seandainya benar kisah ini, yaitu bahwasanya ada sisipan dari syaitan, maka Allah bantah di dalam surat Al-Hajj ayat 52 bahwasanya kalau ada sisipan-sisipan dari syaitan maka langsung Allah hapus, ya, seperti itu, dan meneguhkan dengan ayat-ayatnya. Jadi Allah membatalkan bisikan syaitan, meneguhkan ayat-ayatnya, dan menjadikan kejadian ini sebagai ujian, ya, ujian bagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga dengan kisah ini tersebar kepada sahabat. Sebagian bahwasanya orang-orang musyrik telah masuk Islam seperti itu. Sebagian Nabi Muhammad
membenarkan tentang perantara-perantara berhala mereka. Ini ujian bagi Nabi kita dan para sahabatnya. Jadi orang-orang musyrik mengakui bahwasanya dari pelajaran ini bisa kita ambil pelajaran bahwa orang musyrik mengakui Allah adalah pencipta, akan tetapi dalam hal ibadah mereka menjadikan perantara-perantara. Inilah yang menjadikan hakikat kesyirikan mereka, dan ini terjadi pada zaman sekarang ya. Mereka meyakini Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur, tetapi ibadah-ibadah mereka terjatuh kepada kesyirikan, menjadikan kuburan-kuburan para wali yang sudah meninggal ya, atau kuburan-kuburan wali menjadi perantara-perantara untuk mereka menunaikan hajat-hajatnya. Ini adalah kesyirikan. Dan juga setan selalu berusaha ya, menodai dakwah tauhid dengan menyisipkan kerancuan agar orang musyrik merasa senang. Begitu juga zaman sekarang banyak dai-dai ya yang membuat talbis ya, membuat rancu ya. Ketika Rasulullah SAW melarang tentang gambar makhluk bernyawa ya, bahkan dikuatkan oleh mubasyirat, maka muncullah dai-dai yang membuat kerancuan ya, dengan berbagai macam dalih ya. Seperti itu ya, dianggap yang penting fotonya sopan ya, bukan foto yang yang tidak sopan, seperti itu. Dan berbagai macam subhat yang mereka hembuskan kepada orang-orang awam ya. Itulah syaitan ya, senantiasa menjadikan hati-hati manusia lemah ya. Oleh karena itu bersyukurlah kita semua di sini ya, mengenal tauhid dan juga mengenal kesyirikan selain daripada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, dan juga diteguhkan dengan mubasyirat. Maka ini adalah suatu kenikmatan yang harus kita jaga. Sebelumnya kita tidak seperti yang kita dapatkan pada saat ini. Maka ini suatu kenikmatan yang harus kita jaga. Mungkin karena waktunya sudah sampai, saya cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup kuliah sore ini, seperti biasa kita membaca 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Ayo sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amri
ilaina rasyada. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.